Kolesterol tinggi? Sekarang, tidak lagi. Minum Nutrif Benecol 2 kali sehari. Planstanol esternya telah teruji aman, bantu turunkan kolesterol dan resiko jantung koroner. Nutrif Benecol, cara enak turunkan kolesterol. Dipersembahkan oleh Selamat datang di Mata Najwa, saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Perubahan pemilu begitu bersemangat mulai dari histeria pilkada serentak. Lalu soal syarat mengajukan presiden kini menjadi pro kontra di parlemen. Parpol terbelah dalam berpendapat, sebagian menuntut ambang batas, sebagian lain menolak soal syarat. Pihak pro merasa ambang batas syarat presiden sesuai regulasi, yang kontra mendasari keputusan pemilu serentak Mahkamah Konstitusi. Sebagian parpol tak mau ada begitu banyak capres, sebagian lain menilai banyak calon itu beres. Pada akhirnya ini soal kehendak rakyat. Bagus mana, jumlah capres terbatas atau pilihan lebih banyak? Inilah Mata Najwa. Demi kursi presiden. Pemerintah inginnya 20-25. Karena untuk partai itu menentukan calon presiden kan harus teruji dulu. Jangan partai baru ikut sekarang langsung mencalonkan presiden. Ya, dari 5 isu krusial dalam rancangan Undang-Undang Pemilu, ada satu yang hingga kini alot diperdebatkan, yakni soal ambang batas presidensial atau kerap disebut presidential threshold. Satu kubu di parlemen menginginkan kandidat capres bisa dicalonkan oleh parpol yang memiliki suara 20% di DPR, sementara kubu lainnya menginginkan pencalonan presiden tanpa ambang batas. Apa untung ruginya aturan ini? Apa dampaknya pada Pilpres 2019? Lebih baik mana, jumlah capres terbatas atau pilihan lebih banyak? Sudah hadir di studio untuk membahas hal itu dari kubu yang pro presidential threshold, ada politikus dari Partai Nasdem, Joni Plate. Selamat malam Bang Joni, terima kasih sudah hadir. Ada juga politikus PDI Perjuangan, Mas Arief Wibowo. Selamat malam Mas Arief, terima kasih sudah hadir. Baik, karena ada yang pro, harus ada juga yang kontra, dan sudah hadir dari Gerindra, Ariza Patria. Selamat malam Bang Ariza. Selamat malam. Ada juga politikus PKB yang kebetulan Ketua Pansus RUU Pemilu yang lagi pusing sejak lama. Ada Mas Lukman Edi. Terima kasih sudah meluangkan waktu hadir Mas Lukman. Di sela-sela rapat, saya minta rapatnya pindah ke Mata Najwa supaya masyarakat juga tahu. Diskors rapatnya untuk hadir Mata Najwa supaya kita tahu perdebatannya karena ini menyangkut kepentingan rakyat. Selain dari teman-teman di DPR, saya juga mengundang 2 orang teman saya. Ada Direktur Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat malam Toto. Selamat malam. Dan ada peneliti Perludem, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Fadli Ramadhani. Selamat malam. Baik, yang berdebat nanti bapak-bapak di DPR, saya meminta Anda berdua untuk nanti membantu saya menengahi kalau perdebatannya terlalu panas atau memanas-manasi kalau terlalu dingin. Jadi kita lihat situasi malam ini. Yang jelas perdebatannya akan hangat karena saya mau memulai dengan meminta berorasi, Bang Joni. Jadi orasi jangan hanya di DPR lah, di Mata Najwa kita mau dengar orasi. Mengapa menurut Anda dan partai Anda untuk mencalonkan diri menjadi presiden harus ada syarat ambang batas 20%? Saya mulai dulu Bang Joni, kita kasih tepuk tangan Bang Joni, silakan. Ya. Baik. 1 menit waktunya, silakan Bang Joni. Audiens dan pemirsa tanah air yang kami cintai. Berawal dari keputusan MK nomor 14 tahun 2013 yang mensyaratkan dalam amar putusannya untuk tidak dibolehkan lagi pemilihan presiden itu dilakukan setelah pemilihan
anggota legislatif. Untuk itu, ya, maka sekarang perlu dilakukan perubahan terhadap undang-undang pemilihan umum, baik itu presiden maupun undang-undang pemilihan umum legislatif. Dalam kaitan dengan itu, pemilihan umum presiden dibutuhkan beberapa syarat. Mengapa itu dibutuhkan syarat? Antara lain karena fungsi presiden adalah di samping ya sebagai kepala pemerintahan juga sebagai kepala negara. Sebagai kepala pemerintahan, presiden membutuhkan modal dasar. Mengapa modal dasar dibutuhkan? Karena memang di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, presiden tidak bisa sendirian walaupun sistem presidensial. Perlu membutuhkan kerjasama politik dengan parlemen, dengan DPR yang juga mempunyai kewenangan-kewenangan khusus bersama presiden. Baik. Untuk itu kita membutuhkan ya dukungan koalisi sebagai modal awal untuk nanti menghantar presiden. Sebagai kepala negara, presiden juga adalah presiden membutuhkan dukungan karena presiden harus menjadi ya benteng terdepan dari konstitusi, dari ideologi negara, dari NKRI, dan dari kemajemukan bangsa. Terima kasih. Terima kasih Bang Joni. Jadi agak lewat, jadi nanti supaya adil, supaya tidak disangka ini berpihak, nanti boleh lewat sedikit juga Bang Ariza. Kalau banyak nggak boleh ya? Boleh, saya kasih banyak lah. Karena bulan puasa saya kasih banyak boleh. Harus banyak beramal memang bulan puasa. Tadi Bang Joni katakan butuh modal dasar. Presiden harus punya modal dasar, harus didukung oleh rakyat banyak karena ini jabatan yang sedemikian penting. Kenapa menurut Gerindra tidak perlu syarat 20% untuk menjadi capres? Yang pertama tentu alasan konstitusional ya, karena Pilpres dan Pileg dan serentak sebagai mantan putusan MK, maka tidak ada pilihan pemilihan presiden harus tanpa ambang batas. Yang kedua, kita tahu Indonesia yang kaya, yang beragam, budaya, etnis, agama, dengan kebinekaannya. Dan tentu dengan demokrasi yang besar, kita harus menjaga keberagaman ini. Dan yang tidak kalah penting adalah kita sebagai negara terbesar ketiga demokrasi di dunia yang menjadi kebanggaan, kita harus teruskan dan tingkatkan. Bulan ini adalah bulan Pancasila, bulan Juni. Kalau kita melihat pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ada 11 butir di situ. Paling tidak ada 3 butir yang ingin saya sampaikan. Menghargai, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati orang lain. Ini salah satu butir Pancasila, dan berilah kesempatan pada seluruh putra-putri terbaik bangsa tidak hanya menjadi kepala daerah, menjadi caleg, tapi juga bisa mencapai mimpinya untuk menjadi presiden dan wakil presiden yang bisa membangun Indonesia menjadi bangsa yang besar, yang maju, yang beradab dengan segala kebinekaannya. Terima kasih Bang Ariza. Jadi Anda mendasarkan pada keadilan sosial. Betul. Semua warga negara harus punya hak yang sama untuk mencalonkan. Betul. Modal dasar itu yang tadi disebutkan menurut Anda bukan harus memiliki modal dasar keluar, itu tidak terlalu penting? Siapa yang sangka Ahok bisa jadi gubernur DKI? Gerindra membuktikan. Siapa yang sangka Pak Jokowi jadi gubernur? Gerindra membuktikan. Itu artinya semua putra-putri terbaik bangsa punya kesempatan yang sama, punya hak yang sama. Regulasi apalagi undang-undang pemilu adalah undang-undang demokrasi kita, jangan membelenggu apalagi membatasi hak setiap warga negara. Hari ini Gerindra partai yang besar, menjadi partai ketiga, bahkan berpotensi menjadi partai yang kedua, mungkin yang pertama, tapi kami tetap memberi kesempatan pada partai-partai yang lain untuk dapat memberikan kesempatan. Oh, jadi ini Gerindra berbaik hati? Oh ya tentu, Gerindra selalu berbaik hati selama ini, Nana. Bagaimana Mas Arief? Anda mau menanggapi keadilan sosial? Kalau tidak diberi kesempatan Gerindra, Ahok mungkin waktu itu tidak jadi gubernur, Pak Jokowi mungkin tidak akan jadi presiden. Itu karena sama-sama PDIP. Bagaimana Mas Arief? Kan pada saat pilkada tetap memenuhi syarat dukungan tertentu, ya 20% kursi DPRD dan 25% suara sah dalam pilkada, dalam pemilu. Nah, yang ingin saya katakan begini, yang ingin kita bangun adalah sistem pemerintahan yang efektif. Sistem pemerintahan yang efektif itu adalah pemerintahan yang bisa melayani rakyat, mengabdi untuk kepentingan rakyat, bahkan menyelesaikan masalah-masalah rakyat. Karena itulah maka dibutuhkan presiden yang mendapatkan dukungan koalisi yang bersifat permanen, yang ideologis, yang tidak siksak, yang tidak setiap saat berganti karena misalnya ingin dapat jatah menteri dan lain sebagainya. Siapa itu misalnya, Itulah sebabnya maka dibutuhkan ambang batas itu agar sejak awal seorang calon presiden yang kemungkinan akan menang itu mendapatkan dukungan yang kuat di DPR,
dan juga memiliki hubungan yang kondusif atau hubungan yang baik dengan DPR supaya ada dukungan atas kebijakan dan programnya dalam rangka kembali adalah melayani rakyat, mengabdi untuk kepentingan rakyat. Baik. Itulah, maka bagi PDI Perjuangan bukan soal partai, tapi soal bangsa dan negara dan rakyat kita. Kita akan break, kita harus break dulu. Setelah pariwara kita akan lanjutkan, kita masih akan dengarkan apa argumen dari partai yang menolak ambang batas. Masih ada Ketua Pansus Lukman Edi. Setelah pariwara, jangan kemana-mana. Dipersembahkan oleh